Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Vidya Arvani Boru Simanjuntak. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Bibel Furho tingkat 5 semester 9. Di sini saya akan memberikan renungan untuk kita yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, doa adalah nafas hidup orang Kristen, sehingga orang yang tidak berdoa dikatakan telah mati secara iman. Akan tetapi, apakah selama ini kita mengandalkan Tuhan dalam berdoa? Apakah kita sungguh-sungguh beriman bahwa doa yang kita ucapkan akan terkabul? Kita sebagai orang Kristen menganggap doa sebagai hal biasa, bahkan cenderung mengabaikannya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini mengatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus mengutuk pohon ara menjadi kering. Pada saat itu, muridnya tercengang melihat kejadian luar biasa itu. Tuhan Yesus merespon rasa terkejut murid-muridnya dengan mengatakan bahwa engkau juga dapat melakukan seperti apa yang kulakukan jika kamu memiliki iman dan percaya bahwa hal itu dapat terjadi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat sebelumnya Kristus meyakinkan murid-muridnya akan kuasa melalui iman untuk berbuat hal seperti apa yang telah dilakukannya. Jika kita telah di ayat 21 dan 22, maka kita bisa melihat bahwa iman mampu melakukan keajaiban, atau lebih ditekankan jika kamu percaya dan tidak bimbang. Meragu-ragukan kuasa dan janji Allah merupakan faktor terbesar yang menghancurkan keampuhan dan keberhasilan iman. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah cara dan prasyarat untuk mempraktikkan iman ini? Iman bagaikan sebuah jiwa dan doa adalah tubuhnya. Keduanya memampukan manusia untuk memperoleh hal yang luar biasa. Iman yang benar akan merangsang kehidupan doa, dan doa tidaklah benar jika tidak bersumber dari iman. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kuncinya adalah meminta dan mempunyai, percaya dan menerima. Perhatikanlah betapa mudah dimengertinya janji itu, apa saja yang kamu minta. Hal ini serupa dengan setiap pendahuluan dalam sebuah penyerahan sesuatu. Apa saja secara umum, sedangkan yang kamu minta menjadikannya lebih khusus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, berdoa adalah suatu hal yang sangat sering kita lakukan. Tetapi apakah selama ini kita berdoa dengan penuh kepercayaan, ataukah hanya sebagai lambang dan pelengkap ibadah semata? Bahkan ada yang sama sekali tidak ingat untuk berdoa. Mengapa kita sering tidak ingat untuk berdoa? Di zaman yang semakin berkembang ini, doa bisa saja tidak dianggap sebagai hal yang penting. Komunikasi dengan sesama, bahkan komunikasi dengan Google justru lebih penting daripada komunikasi dengan Tuhan setiap harinya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berdoalah setiap hari dengan iman dan kepercayaan. Syarat yakni
Sebelum kita menerima sesuatu, kita harus memintanya dalam doa dan penuh kepercayaan. Yang paling penting dalam doa ialah masuk dalam persekutuan yang begitu intim dengan Allah, sehingga kita mulai mengerti apa yang dikehendakinya. Janganlah putus asa bila doa kita belum dijawab Tuhan. Mungkin Tuhan belum mengabulkannya karena kita belum benar-benar berdoa dan tidak memohon dengan kesungguhan hati. Biarkanlah Allah bekerja melalui iman dalam doa kita. Masalah terbesar dari doa adalah bagaimana membiarkannya mengalir dan mengizinkannya Allah menjawab dengan caranya. Amin.